ayah dan anaknya terseret banjir lahar Gunung Semeru. Di jalur aliran lahar Sungai Regoyo, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Nah, sepeda motor yang dikendarai tergelincir hingga keduanya jatuh dan terseret sejauh kurang lebih 5 meter. Beruntung warga yang berada di lokasi dengan sigap menolong hingga keduanya selamat dan hanya mengalami luka lecet akibat tergores material banjir lahar berupa batu dan pasir. Nggak tahu ya, mungkin karena apesnya. Biasanya kan dilihat-lihat dulu biasanya. Ya itu kok langsung nyelonong. Langsung nyelonong? Iya. Padahal itu bawa anaknya mau sekolah itu ya? Itu sempat terseret berapa meter kira-kira, Pak? Ya kira-kira 5 meter lebih lah. 5 meter lebih ya? Ya. Tapi anaknya nggak apa-apa tadi, Pak? Ya alhamdulillah, cuma lecet di dengkulnya. Warga dusun Sumber Langsep memang kehilangan akses jembatan setelah beberapa tahun lalu jembatan putus tertimbun material banjir lahar Gunung Semeru. Akibatnya warga tidak punya pilihan lain karena jembatan tersebut memang menjadi akses satu-satunya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Puluhan kios di Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat hangus dilalap si jago merah. Besarnya kobaran api sempat membuat para pedagang panik. Sementara itu gegara sopir mengantuk jelang santap sahur, sebuah mobil menabrak seorang penjual nasi goreng di pinggir jalan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Api membumbung tinggi menghanguskan puluhan kios di Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet dari satu kios ke kios lainnya. Warga dan para pedagang pun bahu-membahu menyiramkan air ke bangunan yang terbakar. Sementara pedagang lain berupaya menyelamatkan barang dagangannya. Sempitnya akses di bagian belakang pasar menyulitkan petugas memadamkan api. 8 truk damkar dikerahkan ke lokasi sementara akses jalan hanya cukup untuk satu kendaraan. Pas saya dobrak itu api udah gede. Api udah gede banget gitu, Pak. Jadi saya minta tolong sama pedagang yang udah yang udah pada datang. Api nggak bisa ini udah gede banget lah gitu. Ini dari apa nih? Apa? Penyebab ini dari apa? Saya kurang tahu ya, pokoknya bukan dari listrik, bukan. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Seorang emak-emak penjual nasi goreng di Jalan Gajah Mada, Jember, Jawa Timur tewas dengan kondisi luka di kepala. Korban tewas usai warungnya yang berada di pinggir jalan ditabrak mobil akibat sang sopir mengantuk. Suami korban tak kuasa menahan kesedihan memeluk erat jasad istrinya tersebut. Korban biasa berjualan nasi goreng di lokasi kejadian dengan suaminya hingga imsak. Polantas Resort Jember yang menerima laporan kemudian menuju lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengamankan sang sopir. Diketahui mobil melaju dari arah kota Jember menuju arah Lumajang, tiba-tiba oleng ke kiri dan menabrak penjual nasi goreng hingga tewas. Kasus kecelakaan ini langsung ditangani jajaran Polantas Resort Jember dengan meminta keterangan saksi-saksi termasuk sopir. Tak bisa menghidupkan mesin, pencuri sepeda motor ditangkap warga di Depok, Jawa Barat. Sementara itu, 2 emak-emak ketangkap basah pemilik toko saat mencuri pakaian balita. Pencuri motor ini akhirnya ditangkap oleh korban dan langsung diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Cimanggis. Aksi percobaan pencurian ini terjadi saat korban baru saja pulang kerja, memarkirkan motor di depan rumah. Saat melakukan pemeriksaan oleh polisi, istri pelaku mengakui bahwa sang suami kerap melakukan aksi pencurian hingga pembegalan. Udah disater juga sama itu maling, udah disater, gak nyala-nyala. Udah makanya dia pergi itu langsung. Itu juga dia nggak cobaan buat maling motor juga, dia bawa tas lempang, itu tas lempang juga udah ambil di dalam rumah.
Pelaku merupakan warga sekitar yang tak jauh dari rumah korban. Kini kasusnya tengah ditangani unit reskrim Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Dua mama ini tak berkutik usai ketangkap basah mencuri sejumlah pakaian balita. Bahkan seorang mama pelaku pencurian menjadi sasaran amukan pemilik toko di Madinah, Sumatera Utara. Pelaku menyimpan barang curiannya dalam kain gendong dan tas. Pelaku, dua mama yang sedang menggendong balitanya, belum berpura-pura membeli di toko pakaian bayi. Orang pelaku membuat repot hingga pemilik toko lengah. Usai beraksi, dua mama ini langsung berusaha meninggalkan toko tanpa membeli sehelai pakaian pun. Pemilik toko menaruh curiga lantaran di dalam gendongan bayi terlihat sedikit pakaian curian dan aksi pelaku pun terungkap. Iya, datang bersama. Datangnya gimana bang? Pakai gendong anak atau gimana? Ya, pakai gendong anak langsung biasa. Kayak orang biasa. Awalnya mereka ngapain itu bang? Mau ngapain? Nanya barang. Mau beli? Mau beli. Pemilik toko tak melaporkan aksi kedua mama ini ke polisi, namun berharap para pelaku jerah dan tak mengulangi perbuatannya kembali. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa angkat bicara menanggapi alumni beasiswa LPDP yang viral di media sosial karena tidak ingin anaknya jadi warga negara Indonesia. Yang bersangkutan diminta mengembalikan dana beasiswa, termasuk bunganya. Tunggu-tunggu selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Postingan seorang wanita yang anaknya mendapat kewarganegaraan asing jadi perbincangan warganet. Padahal status yang bersangkutan dan suaminya adalah mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Tak pelak warganet ramai-ramai mengkritik. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Udah resmi jadi British citizen. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akhirnya akan bicara terkait peristiwa viral ini. Purbaya pun meminta yang bersangkutan mengembalikan dana beasiswa yang telah diterima termasuk bunganya. Bahkan, yang bersangkutan akan masuk daftar hitam atau di blacklist dari lingkungan pemerintah nasional. Sudah bicara tadi dengan suami dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP berapa tuh? Jadi termasuk bunganya, Bro. Jadi bukan uang itu kan kalau saya taruh uang itu di bank juga ada bunganya kan? Dengan treatment yang fair. Usai viral di media sosial, Sasetianingsih telah mengunggah permohonan maafnya. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.